Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Prastiawati dari Hubungan Internasional semester 6. Jadi video ini saya buat sebagai pengganti tugas presentasi dari mata kuliah studi kawasan Eropa yang diampu oleh Ibu Rafika. Jadi langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai isu social protection dengan judul perlindungan terhadap buruh migran dan urgensinya dalam perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Uni Eropa. Nah, langsung aja. Jadi, social protection itu apa sih? Social protection atau bisa kita kenal sebagai perlindungan sosial. Nah, social protection atau perlindungan sosial ini merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan juga kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana maupun kehilangan pendapatan. Nah, perlindungan sosial ini atau perlindungan terhadap tenaga kerja ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi apapun atas dasar apapun juga. Jadi perlindungan sosial ini untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan juga kepentingan pengusaha. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan isu social protection di Uni Eropa ini? Nah, dengan adanya era globalisasi yang dengan cepatnya pertumbuhan di pasar dunia ini akhirnya dapat mempengaruhi pergerakan tenaga kerja antar negara, di mana terjadinya perpindahan ke luar negeri, baik dari wilayah negara di mana mereka berasal maupun dari negara itu sendiri berpindah ke istilahnya seperti perpindahan kota kayak gitu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh buruh migran ini pada dasarnya ada motif nih, kenapa mereka melakukan imigran tersebut. Nah, ya karena adanya motif yang didorong oleh motif ekonomi, di mana semata-mata mereka ini ingin mendapatkan kondisi pekerjaan yang terbaik dan penghidupan yang layak. Nah, kemudian kebebasan perpindahan tenaga kerja atau free movement of worker di Uni Eropa ini ternyata sudah menjadi isu yang sangat signifikan dalam unifikasi pasar. Jadi dalam aturan ini tuh Uni Eropa hanya memberikan jaminan perlindungan perpindahan tenaga kerja bagi warga negaranya, dan setiap negara-negara anggota Uni Eropa ini tuh wajib untuk memberikan jaminan perlindungan sosial dan ekonomi yang sama dan dengan tenaga kerja lokal maupun yang dari luar anggota Uni Eropa. Jadi walaupun ada warga negara selain Uni. Nah, jadi kebebasan perpindahan tenaga kerja di Uni Eropa ini ya sudah menjadi isu yang sangat signifikan dalam unifikasi pasar. Jadi di aturan Uni Eropa ini kemudian gak kalah juga nih sama Uni Eropa, ternyata ASEAN juga menempatkan kebebasan perpindahan tenaga kerja di wilayah regionalnya sebagai salah satu pilar pokok untuk mendukung integrasi ekonomi. Nah, jadi ada 4 pilar nih yang melandasi ASEAN itu menempatkan kebebasan perpindahan tenaga kerjanya. Nah, yaitu yang pertama, sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan memberikan kebebasan pergerakan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang kompetitif. Yang ketiga, sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata. Dan yang keempat, sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian dunia. Nah, kemudian kita kembali ke isunya lagi nih. Di Uni Eropa, ternyata di sana itu para buruh migrannya tidak memiliki hak yang sama dengan para tenaga kerja yang berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa. Jadi aturan di Uni Eropa ini hanya memberikan jaminan perlindungan perpindahan tenaga kerja bagi warga negaranya, dan setiap negara-negara
Anggota Uni Eropa ini memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan sosial serta ekonomi kepada para tenaga kerja lokal maupun dari luar. Nah, jadi tapi di sini tuh secara bebasnya tentu saja tenaga kerjanya, maksudnya ya, pengertian tenaga kerja di sini itu ya merupakan tenaga kerja yang berasal dari Uni Eropa itu sendiri, dari negara-negara anggota Uni Eropa. Nah, dalam perjanjian tersebut di sana itu tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan kata tenaga kerja gitu. Nah, kemudian dari penjelasan mengenai tenaga kerja tersebut, konstitusi Uni Eropa ini ternyata tidak memberikan pengaturan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja warga negara yang berasal dari negara Uni Eropa saja. Ya, jadi ya hanya warga non-Uni Eropa yang tinggal secara sah dan memiliki hubungan hukum dengan anggota Uni Eropa yang mendapatkan perlindungan sosial termasuk untuk keluarganya. Jadi ibaratnya kayak yang dapat perlindungan sosial ini hanya orang-orang yang punya hubungan darah, ibaratnya kayak kita punya saudara di sana dan kita boleh tuh punya perlindungan sosial dari Uni Eropanya gitu. Nah, tadi di sini hubungan hukum yang dimaksud hubungan hukum itu apa? Nah, hubungan hukum ini yaitu jika para tenaga kerja non Uni Eropa ini melangsungkan pernikahan dengan warga negara Uni Eropa, maka akan diberi peluang kepada tenaga kerja dari negara ketiga non-Uni Eropa untuk mendapatkan status dan perlindungan sosial yang sama seperti tenaga kerja di Uni Eropa. Nah, tapi lagi-lagi ada syaratnya nih. Jadi nggak serta-merta mereka gitu aja nih memberikan perlindungan sosialnya. Jadi ada syaratnya nih. Yang pertama yaitu mampu membuktikan bahwa mereka ini benar-benar memiliki kualifikasi profesional yang tinggi atau masa kerja minimal 5 tahun di bidang pekerjaan yang relevan. Yang kedua, harus bekerja sebagai tenaga kerja yang dibayar dan bukan sebagai pengusaha atau self-employed. Yang ketiga, memiliki gaji kotor tahunan yang tinggi minimal 1,5 kali lipat dari rata-rata pendapatan nasional. Dan yang keempat, harus memiliki kontrak kerja yang mengikat minimal 1 tahun. 5. Memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah. 6. Harus memenuhi syarat hukum sesuai dengan standar dan aturan profesi, bertanggung jawab penuh dalam melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar. Nah, ketika kita membicarakan tentang ASEAN nih, ternyata ASEAN ini dianggap sebagai mitra dagang ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan juga Cina. Ya, jadi sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Uni Eropa, ASEAN ini dapat mengajukan proposal untuk menempatkan perlindungan tenaga kerja migran di dalam perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Uni Eropa ke dalam ketentuan perjanjian di antara keduanya. Nah, jadi pada akhirnya dengan adanya klausula ASEAN tersebut, maka tanggung jawab untuk melindungi tenaga kerja ini dipikul secara bersama baik negara anggota ASEAN maupun Uni Eropa, dan setiap perpindahan tenaga kerja ini dijamin hak dan perlindungan sosialnya. Jadi tidak ada perilaku diskriminasi dari negara lain dan negara satu ke negara lain. Jadi kayak semuanya ya adil, semua mendapatkan perlindungan sosial yang selayak-layaknya. Dan yang terakhir, sudah saat ini tuh ASEAN menggunakan kedudukan geopolitiknya ya yang strategis untuk memperkuat perlindungan warga negaranya di luar wilayah ASEAN. Jadi sekarang ini kesempatan nih buat ASEAN untuk memperkuat perlindungan warga negaranya di luar wilayah ASEAN. Nah, yang terakhir kesimpulan, jadi sejumlah tenaga kerja migran asal ASEAN di Uni Eropa ternyata realitanya tidak semuanya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang sama dengan warga negara Uni Eropa. Kemudian ASEAN harus mempertegas posisinya untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya melalui negosiasi intensif perumusan kesepakatan perdagangan bebas yang sedang dilakukan antara ASEAN dan Uni Eropa. Dan yang terakhir, sebagai mitra klausula khusus di dalam perjanjian perdagangan bebas antar keduanya.
Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata maupun yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.